Baik, nomor berapa selanjutnya Pak? Nomor 6. Nomor 6 kita buka. Play or pass Pak? Pas. Pas, oke. Alhamdulillah. Saya tadi aja udah pusing. Kalau play lagi. Takut main lagi ya. Padahal itu cuma simulasi udah pusing ya. Oke. Pas berarti sekarang lanjutan nomor berapa yang dipilih Pak? Nomor 5. Nomor 5 kita buka box nomor 5. Pilih box lagi. Silakan Pak. Nomor berapa lagi? Nomor 7. Nomor 7. Kepo plus 62. Nah. Sekarang saatnya saya akan berikan kesempatan untuk rekan-rekan yang bertanya. Seperti yang kita ketahui Pak, juga melihat dari komposisi tim sebelah atau tim ses sebelah juga sudah banyak yang diisi oleh para pebisnis yang berpengalaman, juga sudah menyiapkan banyak-banyak amunisi untuk pemilu 2024 yang mendatang nanti. Lalu bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan mendatang nanti? Jadi strategi kita itu yang disampaikan itu tadi, bahwa kita memiliki pemikiran dan gagasan. Ya. Memang uang itu juga perlu, tetapi bukan segala-galanya. Jadi tidak perlu kita terlalu memikirkan hanya karena uang saja untuk melakukan suatu tugas. Kami sudah terbiasa di tentara ini ya melakukan tugas mission oriented. Jadi bukan money oriented. Jadi kita benar-benar memikirkan bagaimana mission ini harus accomplish. Terima kasih. Silakan. Ladies first. Iya, kan sebenarnya berkenalan atau apa ya dengan pasangan capres Pak Anies dan Gus Imin ini kan memang nggak terlalu dekat-dekat gimana gitu ya, bukan seperti sahabat dari zaman dulu, ya kan? Nah, ini ada dua tokoh besar yang kemudian bertemu meminta Bapak jadi kapten. Sekarang mengkomunikasikan kapten, harus nyuruh-nyuruh nih, harus nurut dong sekarang pasangan capresnya kan, kemana, strateginya apa. Susah nggak sih ngatur pasangan capres ini? Mau diajak ngomong atau istilahnya kopeh gitu loh? Oh sangat mau. Beliau kooperatif lah kira-kira begitu. Jadi saya nggak susah untuk ketemu beliau berdua, ya kan. Beliau juga banyak memberikan masukan, kami juga memberikan masukan. Sama, karena dengan strategi yang saya akan terapkan, saya sampaikan sama beliau berdua. Kalau kenal memang kalau dikatakan lama juga belum lama. Ya, kalau saya dulu kenal dengan Pak Anies itu pada waktu beliau masih jadi rektor Paramadina. Pada waktu itu saya masih aktif di Angkatan Udara. Beliau sering memberikan katakan seminar-seminar di Angkatan Udara. Salah satunya disitulah kami berinteraksi pertama kali. Jadi saling tahu saja, saya lihat, wah ini memang smart. Nah, memang saya lihat tuh dari pertama itu. Nah sampailah penugasan-penugasan saya berikutnya, sehingga mulai ada interaksi itu. Pada waktu beliau jadi gubernur, saya menjadi Kepala Badan SAR Nasional. Nah disitulah ada interaksi-interaksi. Mau tahu deh, penasaran, kan Bapak sudah terbiasa dengan sikap hidup ala militer yang disiplin, tepat waktu, dan harus firm seperti itu. Sesabar apa sih sosok Pak Syawgi ini sebenarnya menghadapi orang? Sesabar Mbak Yohana ini. Mbak Ayu dikit, silakan. Tadi kan Biasa. Oh, ini udah biasa banget. Roman, muka, warna, segala jangan terlalu. Pinky ya, soalnya. Tenang. Sabar. ini baru pertama dibilang sabar. Kontrol. Silakan share. Tadi kan Pak Syawgi bilang tentang politik pakai hati. Terus butuh waktu memang untuk meyakinkan publik atau masyarakat bahwa ini adalah jalur yang akan diambil. Tapi kan realitasnya Pak, kita hanya punya waktu misalnya 75 hari masa kampanye. Itu waktu yang cukup nggak Pak? Sedangkan yang lain gempurannya itu luar biasa logistiknya. Ya tadi, memang kalau kita bicara waktu memang secara teori ya itu tidak cukup. Tetapi pasangan Amin ini perlu diketahui banyak pertolongan dari yang kuasa. Udah dari pertama itu yang kita tidak berpikir bahwa Pak Anies ini akan ada yang mengusulkan. Tapi faktanya siapa yang bisa membolak-balikkan hati kita? Yang Maha Kuasa. Ada banyak lah hitung-hitungan, oh nggak bakal sampai mendaftar, katakan mendaftar juga. Sampai mendapat nomor. Alhamdulillah, jadi kita syukuri. Kita tetap ikhtiar, ya. Kita ikhtiar semaksimal mungkin dengan cara-cara yang baik. Insya Allah Tuhan akan menuntun terus jalan tersebut. Jadi kita jangan kayak silau dengan harus dengan uang. Belum tentu hal-hal seperti itu. Ya, Nah, contoh, saya persingkat Pak. Amin akan mengagetkan pasangan-pasangan lainnya. Oke, terima kasih.
Oke, tagline baru ya, Amin mengagetkan. Oke, selanjutnya next box. Nomor 4. Kita buka nomor 4. Ijazah. Nah, Silakan Kang Maman. Sensitif ijazah ya. ketika Bapak ingin mengambil ijazah ke Arizona sebagai pilot pesawat tempur, ada hambatan yang luar biasa secara psikologis. Ayah Bapak sakit. Tapi kemudian ayah Bapak mengatakan berangkatlah biar jadi orang besar dan jadi orang hebat. Tapi sehari sebelum berangkat ayah pergi. Apa yang masih terkenang oleh Bapak? Oke, jangan dijawab dulu Pak, kita akan lihat. Ini adalah tepuk tangan untuk ayah dari Bapak Syawgi. Silakan Pak. Ya, makasih ya. Jadi saat itu tahun 94. Memang waktu itu saya pangkatnya kapten. Kemudian adalah sekolah itu tadi. Kita tetap melalui tes nih. Jadi pada saat itu saya melakukan tes pertama biasa, tes bahasa dulu kan. Di kedutaan, kira-kira begitulah ya. Begitu saya lulus, siap berangkat, ternyata ayah saya sakit. Yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya karena nggak pernah sakit. Orangnya energik, semangat terus. Tiba-tiba sakit pada waktu itu. Ternyata pada waktu itu orang tua saya tinggal di Bogor. Di Bogor, saya ke Bogor, saya lihat ke rumah sakit pada waktu itu. Di rumah sakit, beliaunya mengatakan begini, udah kamu tetap berangkat ini demi masa depanmu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya pada saat itu, waduh gimana ya ini ya. Tapi tetap beliaunya bilang begitu, saya pikir enggak lah, itu saya harus berangkat besoknya. Jadi saya minta ke kedutaan pada waktu itu ditunda dulu, saya bilang begitu. Akhirnya dibolehkan oleh kedutaan tersebut, saya bilang karena ayah saya sakit dan seterusnya. Ternyata ayah saya besoknya dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi saya di situ makin sedih, makin aduh, ya campur semua lah di dalam hati itu kan. Tapi saya tetap berusaha untuk setelah 7 hari saya baru berangkat. Jadi saya berjanji saat itu ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sekolah ini bukan mudah ini. Ini sekolah yang berat ini dan biayanya besar. Jadi saya pengen menunjukkan untuk bapak saya saat itu bahwa saya bisa melakukan sekolah ini dengan baik, kemudian saya kembali bisa saya sumbangkan kepada Angkatan Udara khususnya ilmu-ilmu yang saya terima saat itu. Akhirnya sampailah itu seterusnya. Kira-kira begitu. Apa yang ingin disampaikan seandainya Bapak ini ada di depan Bapak hari ini? Ya, saya tentunya saya yang jelas akan berterima kasih. Jadi begini, ini saya ini sebetulnya nggak pernah nangis. Boleh dikatakan susah lah. Tapi karena Kang Maman nanya tentang beliau ini pendidik anak-anaknya semua. Jadi satu-satunya itu hanya saya yang meneruskan katakan cita-cita beliau itu untuk menjadi tentara. Jadi kalau kakak-kakak saya nggak ada yang menjadi tentara. Karena saya ingat bapak saya itu kalau mendidik anaknya zaman itu cukup keras. Sehingga kita ini betul-betul berdisiplin dan berusaha sebaik mungkin. Kita tidak akan pernah bohong. Ya hal kecil-kecil lah di rumah itu. Jadi tidak boleh kita ini berkata yang tidak jujur. Jadi itulah bekal-bekal begitu yang saya bawa sampai sekarang. Jadi saya berusaha, misalkan menerima tawaran ini. Saya yakinkan bahwa kalau saya sanggup ya saya akan berusaha. Jadi bukan saya main-main, artinya sekedar aja. Saya tidak akan seperti itu. Karena saya pasti akan terngiang-ngiang terus dengan apa yang dididikkan oleh bapak saya. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Syawgi untuk box yang sangat mengesankan ini. Dan kita akan buka box yang tersisa. Box yang tersisa nomor 8. Kita nomor buka 8. sama sama ya Pak ya. Buka box. Terima kasih.
Box ini adalah isinya terima kasih untuk Pak Syawgi sudah berkenan hadir dan juga sudah berkenan menjawab seluruh pertanyaan dari para panelis. Dan satu kali kesempatan Pak, Bapak kami kasih kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada siapa Pak yang mungkin membuat seorang Syawgi bisa sampai titik ini. Saya terutama mengucapkan terima kasih kepada istri saya yang selalu mendukung selama ini. Dia selalu memberikan dorongan kepada saya. Jadi di saat-saat saya sulit, dia bisa menjadi teman bicara saya. Sehingga saya bisa menenangkan hati saya. Di samping itu juga kepada anak-anak saya. Walaupun sudah menikah, hampir tiap hari kami berkomunikasi. Kira-kira itu. Baik, tepuk tangan Pak Syawgi. Sedikit closing statement dari Kang Maman, mewakili panelis. Di media sosial orang selalu mengatakan ketepatan harus melebihi kecepatan. Tapi Pak Syawgi tadi mengajarkan kita nggak begitu. Tepat, cepat harus seiring. Tepat, cepat harus seiring dan berbasis logos, hati nurani, ilmu, dan yang paling kunci kebenaran. Mudah-mudahan selama menjadi kapten itu dibawa terus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Syawgi, terima kasih rekan-rekan panelis dan mahasiswa. Tepuk tangan buat kita semuanya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan Q&A kali ini. Semoga menginspirasi sosok bintang tamu kita yang satu ini dan tentu saja semangat kekompakan dan merayakan kebersamaan seperti tagline-nya Metro TV yang kali ini ulang tahun yang ke-23 juga melekat di hati kita semuanya untuk menyongsong Pilpres yang penuh damai dan juga kita doakan perhelatan Pilpres mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Saya Yohana Margarita dalam Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi episode mendatang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Cepat, tepat, jadi modal dasar mencetak tendangan akurat. Sang pilot kini jadi kapten yang siap tempur dengan jurus paten. Strategi dengan hati baginya adalah kunci. Tak melulu logistik uang untuk perang, tapi menggerakkan rakyat untuk sama-sama berjuang. Kick off sang kapten sudah dimulai. Saatnya bertarung dengan jujur dan damai. Semoga sukses berkompetisi. Jangan lupa, junjung tinggi sportivitas dalam mewujudkan visi misi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.